Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara. Ini kita sampaikan informasi dari kelompok orang yang ada di Madura yang mengaku sebagai pasukan Sakera. Ini menantang Gus Fuad Pleret, saudara. Ya, namun sebelum itu, sebelum kita ulas, kita sampaikan semoga semuanya sehat walafiat, lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu diberikan umur usia yang panjang yang penuh barokah. Saudara-saudara, kita sampaikan bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu ya. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari Ba'alawi yang sudah terbukti secara saintifik berdasarkan kajian ilmiah itu palsu. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi palsu, tidak benar ya, bohong ya, seperti Bahar Smith mengaku cucu Nabi, semuanya bohong. Oleh karena itu bagi orang yang masih percaya, seperti orang yang mengatakan pasukan Sakera ini juga gitu, ini dungu super duper dungu ini orang. Kenapa? Karena dia benar-benar taklid buta. Kita simak ya videonya, dia berkumpul pakai baju adat Madura begitu, sehingga saya ini baju adat Madura ya. Coba kita simak saudara videonya ya. Berikut ini ya. Ini sangat menjijikkan ya menurut saya ini. Kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Pernyataan sikap pasukan Sakera Madura Indonesia atas upaya Fuad Pleret dan kawan-kawan mengusir para habaib dan Arab Yaman di Indonesia. Adapun pernyataan sikapnya, 1. Kami pasukan Sakera siap berjihad membela habaib yang diancam oleh Fuad Pleret dan kawan-kawan. 2. Meminta Kapolri untuk segera menangkap Fuad Pleret dan kawan-kawan karena dia pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Habaib adalah guru kami yang mengislamkan pertama kali di Indonesia. Inilah orang dungu ini. Ya, habaib bukanlah orang yang pertama kali mengislamkan orang di Indonesia. Yang mengislamkan orang di Indonesia itu keturunan Wali Songo, bukan Ba'alawi. Ya, Ba'alawi datang abad 18-19. Dasar kelompok orang dungu ini ya. Kali di Indonesia. 4. Meminta kepada dalang dan penyandang dana untuk menghentikan suplai kepada Fuad Pleret dan kawan-kawan. 5. Persatuan dan kesatuan serta toleransi hidup beragama di Indonesia telah berjalan dengan baik. Jangan dinodai oleh Fuad Pleret dan kawan-kawan sehingga kehidupan yang sudah rukun antar suku dan agama pecah belah karena pernyataan video tersebut. 6. Kami siap bertemu Fuad Pleret dan kawan-kawan kapan dan di mana pun. Kami siap bertempur jihad. Kami siap bertempur jihad. Inilah benar-benar orang yang dungu ini ya, korban doktrin yang berabad-abad namanya nih. Ya memang seorang sejarawan ya itu mengungkap pengaruh yang paling besar dari doktrin habaib adalah di sebagian wilayah Madura, sehingga banyak oknum-oknum warga Madura yang taklid buta ya, yang mengkultuskan Ba'alawi. Ya seperti ini kelompok-kelompok ini ya, menuduh-nuduh Gus Fuad yang provokasi, Gus Fuad yang mandu domba. Ya antum ini, kelompok antum ini dan para majikan antum itu yang memprovokasi ya. Kurang ajar ini orang ya. Demi membela habaib, demi membela habaib, demi membela habaib dan persatuan bangsa. Takbir! Ini kan gayanya persis seperti FPI saudara ya. Takbir, takbir itu. Ya jelas sekali nih. Ini adalah orang-orang yang dulu masuk di golongan front pembela Islam. Ini jelas anak buahnya Rizik Syihab dan Bahar Smith ini. Ya, kurang ajar ini. Inilah yang harus ditangkap kelompok-kelompok seperti ini. Bukan Gus Fuad Pleret, ya. Ini kelompok ini harus ditangkap ini, harus di sweeping ini, ya. Sampai 16 Zulhijjah 1445 Hijriah tanggal 25 Mei 2024 Masehi. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakera Madura, Sakera Madura, Madura, Indonesia. Takbir. Nah, itu tadi ya video sudah kita simak bersama-sama. Dari situ banyak banget yang saya koreksi. Yang pertama yang saya tanggapi, dia bilang apa? Kami akan membela Habib karena Habib adalah yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia. Jelas itu bukan Habib yang menyebarkan pertama kali. Ya, sekali lagi bukan Habib yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia. Kita lanjut ya, video berikutnya reaksi dari beberapa netizen, dari para konten kreator ya, sudah membuat bagaimana mereaksi kelakuan dari orang-orang yang kita duga dari Madura ini ya. Pasukan Sakera Madura Indonesia atas upaya Fuad Pleret dan kawan-kawan mengusir para habaib dan Arab Yaman di Indonesia. Adapun pernyataan sikapnya, satu, kami pasukan Sakera siap berjihad membela habaib yang diancam. Dua, meminta Kapolri untuk segera menangkap Fuad Pleret dan kawan karena dia pemecah-pecah persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, justru saya meminta Kapolri yang harus ditangkap ini orang-orang seperti ini nih ya. Memobilisasi massa ya, memfitnah. Ya, ini yang memfitnah Gus Fuad ini sebenarnya. Mujahidah jadi ngeri deh. Pertengkaran masalah nasab kok malah kayak mau perang sesama saudara sendiri. Yang dibela juga belum tentu orang benar. Coba kalian tonton ini sampai bawa senjata segala. Kok aneh ya malah dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Ada apa sih orang-orang ini? Tiga, habaib adalah guru kami yang mengislamkan pertama kali di Indonesia. Habaib adalah guru kami yang mengislamkan pertama kali di. Anda mengatakan Anda akan membela Habib karena Habib itu adalah yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dari situ juga Anda udah ngawur. Yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dari situ juga Anda udah ngawur. Berarti Anda ini udah gak percaya sama Wali Songo. Pasukan Sakera Madura Indonesia ya. Jadi mereka ini mengatasnamakan suatu organisasi bernama Sakera dari Madura ya. Habib yang mengislamkan pertama kali di Indonesia. Dan ini juga harusnya mereka ini melihat sejarah yang ada di negeri ini. Karena fakta tercatat dalam sejarah, para habaib itu datang ke Nusantara pada masa penjajahan Belanda. Sementara di Indonesia, di Nusantara, Islam itu sudah menyebar luas jauh sebelum kedatangan Belanda. Dan yang tercatat dalam sejarah yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah para Wali Songo dan generasi pendahulu Wali Songo. Ya ada di Madura, bukan cuma kelompok Anda ngerti. Digobloki sama orang-orang Bali mau ini. Yang memecah belah itu siapa? Yang dipecah belah itu siapa? Karena kita kan selama ini di Indonesia ini sebelum munculnya Habib-habib yang arogan, yang suka teriak-teriak di podium dengan mencaci maki dan menghina kepala negara, menghina ulama dan kiai Nusantara, sebelumnya kan aman-aman saja, tentram saja, damai saja. Tapi begitu muncul Habib-habib yang dengan lantang naik di podium, kemudian dengan kata-kata yang jorok menghina ulama dan kiai, menghina pemimpin negara, dan menganggap mereka lebih tinggi rasnya daripada orang pribumi, ini kan menjadi orang di negeri ini lama-lama juga enak, atau istilahnya itu bosan, atau apa ya, ya kalau mau apa ya, mau dilihat tapi kok seperti ini, tapi kok kalau nggak dilihat kok ya muncul terus di beranda. Jadi serba salah mungkin rakyat di Indonesia ini. Apa yang berjihad itu apa? Perang sesama saudara kau bilang jihad? Perang dengan pribumi kau bilang jihad? Yang seperti itu jahat, bukan jihad, ngerti? Jangan bawa nama Madura, karena di Madura bukan cuma kelompok Anda saja di Madura itu. Jangan kemudian kita balas dengan emosi pula, nggak bakalan baik tuh. Api bertemu dengan api itu nggak bakalan baik. Yang perlu kita lakukan adalah proses penyandaran, pelan-pelan. Mudah-mudahan masih ada celah, selama masih manusia, masih ada kemungkinan, masih ada celah untuk kemudian pikiran orang lain itu masuk. Ya meskipun lama, karena doktrin itu sudah terlalu kuat. Maka kenapa sekali lagi saya katakan pemerintah perlu turun tangan.
ya. Yang mengancam siapa, yang diancam siapa. Hari gini kok masih memutarbalikkan fakta seperti ini. Ya bisa ditertawakan anak kecil. Doktrin ini sudah ditanamkan sejak lama, puluhan tahun. Orang lalu kemudian tercipta kesadaran yang mengkristal bahwa Ba'alawi ini turunan Nabi, yang dianggapnya, satu kali lagi saya katakan, Ahlul Bait Nabi, yang dianggapnya lagi adalah suci. Maka seluruh apa yang dari Ba'alawi ini lakukan, ucapkan, maka pasti akan dianggap benar. Saya bilang sekali lagi ya, hanya orang-orang tolol yang mau diadu domba sama orang-orang Yaman. Ngerti? Benar sekali, hanya orang-orang yang tidak sekolah yang mau diadu domba dengan saudara sendiri satu pribumi. Kebenaran para Habib juga masih dipertanyakan. Jangan jadilah sampai terjadi seperti ini. Nah, kami siap bergabung. Buat Leret dan kawan-kawan, kapan dan di mana pun kami siap bertempur jihad. Kami siap bertempur jihad. Ini jelas-jelas orang-orang bodoh bener ini yang mengaku pasukan Sakera ini siap bertempur jihad katanya demi membela Habib. Bukannya harusnya itu kita membela Indonesia, bukan membela Habib ya. Sekali lagi, harusnya bukankah kita itu membela Indonesia ya, bukan membela Habib. Habib itu bawa apa di Indonesia? Hanya bawa doktrin dan kebodohan ya. Sebetulnya Ba'alawi ini nasabnya nyambung kepada baginda Nabi atau tidak? Ini yang paling penting. Di sini akar persoalannya. Kalau sudah ketemu, berulang-ulang saya katakan, kalau sudah ketemu, ternyata memang terputus, informasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang Muslim, bahwa mereka tidak tersambung kepada baginda Nabi. Pemerintah yang harus mengeluarkan statementnya. Jangan bawa-bawa suku Madura, ya. Karena di Madura bukan cuma kelompok Anda. Anda itu cuma segelintir oknum, ya. Berarti Anda siap untuk melawan. Oknum yang seperti ini yang mengaku pasukan Sakera ini justru akan merusak nama baik orang-orang Madura. Ya, ini harus yang ditangkap ya, ini harusnya ya. Patriot Garuda Nusantara, berarti Anda siap untuk melawan perjuangan Rasul Indonesia. Berarti Anda siap untuk melawan Laskar Sabila. Berarti Anda siap juga untuk melawan laskar yang saya bawa nanti. Kalau melihat seperti ini, sebenarnya kita itu kasihan ya. Ada orang pribumi kemudian mau saja diadu domba oleh klan Ba'alawi dari Yaman. Cuma gara-gara ingin membela Habaib dari Yaman. Mereka menuju atau mengarahkan ancamannya kepada Gus Watbarat dan teman-teman. Nah, ini kan sebuah ancaman yang seharusnya tidak terjadi di negeri ini. Karena kalau sudah mengancam seperti ini sama saja membuat sebuah tekanan atau mengintimidasi anak di negeri ini agar tidak bersuara. Dan ini sangat berbahaya. Ini bisa menciderai kebebasan bersuara di negeri ini. Buat Leret dan kawan-kawan, kapan dan di mana pun kami siap bertempur jihad demi membela Habaib dan persatuan bangsa. Takbir! Sakera, Madura, takbir! Pribumi dengan pribumi itu sing akur, sing rukun. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan mau diopok-opok sama imigran Yaman. Kamu bukan malah jihad mati syahid, mati konyol, ngerti nggak? Nggak bakal kamu mati syahid, mati konyol. Orang yang membela Habib, orang yang jadi pengawal Habib, itu matinya mati konyol, bukan mati syahid. Nyenggol Gus Fuad. Di belakang Gus Fuad ada PGN, Patriot Garuda Nusantara. Patriot Garuda Nusantara itu se-Indonesia. Kelompokmu itu cuma sekuprit, ngerti nggak? Kalau orang pribumi, berarti dan orang pribumi lagi bukan jihad namanya, tapi jahat, ngerti nggak? Agar tidak salah paham, artinya harusnya orang itu belajar itu tidak hanya pada satu kelompok atau satu golongan, tapi belajarlah ke orang lain agar wawasan dan ilmu itu makin luas, sehingga tahu sebenarnya Habaib itu keturunan Nabi atau bukan. Nah, kalau orang itu belajarnya atau bergurunya hanya kepada Habaib saja, ya otomatis akan terdoktrin seperti ini. Jadi si Habib ini bilang apapun pasti akan dipercaya. Habib bilang bahwa mereka keturunan Nabi, ya mereka juga akan percaya, karena tidak ada
ada perbandingan yang lainnya. Nah, coba buka mata kalian, hai saudaraku tercinta setanah air. Sudikah kalian jika orang bertanya atau mempertanyakan untuk sebuah kebenaran malah dikatakan iblis? Padahal kita sesama manusia yang mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa, bukan keturunan Habib. Coba saksikan, biar tidak fanatik buta. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kadang-kadang lucu. Saya itu kenal akrab dengan Habib Novel. Habib Novel itu juga sembrono. Siapa yang mengkritik Habib? Iblis. Ya Allah, Habib, kamu itu umurnya berapa? Baru kemarin sudah begitu. Tidak punya hak untuk mengatakan semacam itu, bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Banyak ulama-ulama NU yang lebih alim. Kamu itu seberapa dibandingkan ulama-ulama NU? Inilah yang perlu kita sampaikan. Dan saya yang iblis itu ya si Gedabrus itu ya, si Nopel Gedabrus itu ya, karena sudah berani menyebut orang lain iblis. Kembalinya ya kepada dia sendiri ya saudara. sampai apa itu oleh anak-anak saya pun nanya semacam ini, nggak boleh bicara, nggak boleh datang, tapi saya demi bangsa. Ini penting sekali dan layak untuk kemudian kita sebarkan. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini. Ya, jadi saudaraku, ini harus disikapi, bagikan video ini seluas-luasnya supaya masyarakat tahu ya, semakin paham bahwa Pak Alawi itu memang palsu, sehingga dia mendoktrin para umat muslim sampai seperti yang dialami oleh para orang-orang oknum yang mengaku dari Madura itu, yang mengaku pasukan Sakera itu ya. Dan ini sama persis seperti yang disampaikan oleh si Bahar ya. Di dalam video terbarunya Bahar seperti ini ngomongnya. Kita simak ya. Saya tidak usah tunjukkan gambarnya karena ini berasal dari channelnya Bahar ya. Karena dia berseberangan sama saya. Biar tidak ada persoalan, saya perdengarkan suaranya saja ya. Saudara-saudara, sebelum saya tutup, saya dengar ada yang muslimin habaib katanya. Muslimin habaib, muslimin Bahar Bismillah dulu. Datang pondok pesantren Tajul Alawiyin Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Bogor. Muslimin Bahar Bismillah. Jadi jangan kalian bikin istilah pribumi. Lihat itu, dengar, Bahar siap di sweeping dan minta di sweeping. Sweeping Bahar bin Smith di pondok pesantrennya, Tajul Alawiyin katanya ya. Kita lanjut ya. Pribumi bangsa dalam tubuh saya bukan hanya Bahar mengaku dia sebagai keturunan Rasulullah. Di dalam tubuhnya ngaku darah suci Rasulullah mengalir, ngaku cucu Nabi. Dia juga ngaku orang pribumi. Nah ini cari aman saja dia, cari pendukung ya. Itulah mereka, suka ngaku-ngaku, suka klaim ya. mengalir darah Rasulullah. Saya punya ibu, itu bukan syarifah. Saya punya ibu, darahnya adalah suku Batu, ada darah suku Buton, ada darah Minahasa, ada darah Flores. Saya punya abah, punya nenek, itu ada darah Ternate. Saya punya abah, punya kakek, punya ibu, itu ada darah Sangir Manganiku. Jadi ada 7 darah Indonesia Timur dalam tubuh saya. Jadi nggak usah pakai sosok pribumi. Kalau bilang pribumi, saya juga pribumi. Jangan. Nah, dia kayak begini-begini yang bikin rusak Indonesia. Jadi kalau kalian bilang muslimin habaib, nggak usah. Kalian kalau masih percaya omongannya residivis model si Bahar ini keterlaluan. Ya dialah yang sebenarnya merusak mental generasi muda. Kalau kalian punya anak lalu dipondokkan di pondoknya si Bahar, saya yakin dia jadi jongosnya Bahar, jadi budaknya Bahar ya. Yang lain jangan. Datang aja ke Polres tadi lagi. Kalau pulang ke malah bukan saya Bahar Jalil Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, siapa yang berani mensweeping Bahar
akan kehilangan kepala, tanya Bahar ya. Seperti itu saudaraku. Ya, bagaimana pendapat Anda? Coba saya mau baca komentar-komentar Anda ya. Saya baca dari yang terbaru saja. Oke, dari Imam Subarkat, terima kasih Bang Imam. Saya biar tua, kalau musuh Bahar Smith tidak mundur, los ya. Terima kasih Bang Imam Subarhat. Dari Nanang Purwoyo, terima kasih Bang Nanang Purwoyo. Ayo, dah kita sweeping, Gus. Banser berani mati, siap. Dari Roximin, yang perlu dihantam itu ya Robito, markas besar Robito Halawiyah di Jakarta yang mesti diserbu. Di sanalah akarnya ya. Apa istilahnya ya? Apa namanya gudangnya ya? Bang Rahmat Saleh, santri Bahar ada yang mati kelelep, jangan-jangan dibunuh sama si Barto. Jadi kalau kalian punya anak cucu di pondokan di pondoknya Bahar itu keterlaluan, Anda itu benar-benar seorang yang sudah kedoktrin akut ya, akal sehatnya nggak bisa mikir, masa orang kayak gitu dijadikan guru gitu loh, hanya gara-gara mengaku cucu Nabi gitu loh ya. Dari Raden Kastamim, saudara-saudaraku yang ada di Madura, ya sadarlah, betul, kita minta saudara kita yang di Madura sadarkanlah teman-teman kita di Madura ya, kepada ahlinya ya, kalian harus menanyakan kepada ahlinya. Ulama Madura lebih hebat dari habib-habib palsu yang selama ini menipu kita semua. Jadi sekali lagi buat saudaraku yang di Pulau Madura, yang sudah dijajah spiritualnya oleh Habib, kalian bisa tanya kepada ahlinya. Banyak ulama-ulama Madura di sana yang tidak jadi muhibin, tidak jadi budak spiritual ya. Yang kapan hari juga sudah melaksanakan haul Wali Songo juga tuh di Madura ya. Dari Ratu Bagus, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banten hadir, terima kasih Ratu Bagus. Srianto, berani gak ke Lampung, gudang pistol. Dari Bang Agus Salim, ngaku cucu Nabi, Har, akhlakmu seperti itu. Dari Mbah Tilah, Bahar takut makanya ngaku pribumi. Kemarin menghina pribumi, lucu diguyup pitik. Lah begitulah saudaraku cara mereka ya, dan kita tahu itu karakter mereka, karakter dasarnya itu mencela-menceli. Ya, mencela-menceli. Ini sama persis sama Rizik. Kalian tahu kan Rizik itu kan sudah pernah mewajibkan tes DNA. Lalu kemudian dia mengharamkan melalui menantunya si Hanif Alatos. Ini sama dengan Bahar itu ya. Jadi orang-orang kayak gini nih nggak pantas untuk dipercaya. Bahar dulu pakai gelar Habib. Ya, lalu kalau ada orang memakai nama gelar Habib, dicari tuh sama Bahar, dibikin bonyok oleh Bahar tuh. Makanya dia sampai masuk penjara itu kan gara-gara suka main hakim sendiri. Nah sekarang dia sendiri nggak mau pakai gelar Habib. Di akun YouTube-nya, di akun media sosialnya, itu Bahar sudah pakai gelar Sayyid ya. Oke, diguyup pitik itu model kayak Bahar ini. Dari Asahik, terima kasih Bang. Sulawesi Barat ikut nyimak, terima kasih Sulawesi Barat. Blangkon Biru, terima kasih Habaib Alawi, akhlaknya rusak parah ya. Nah akhirnya apa? Dicontoh tadi oleh Muhibin itu, budak spiritual yang ngaku pasukan Sakera dari Madura itu ya. Itu merusak nama orang-orang Madura yang kayak gitu itu ya. Bang Ratu Bagus, terima kasih dukungannya. Maju terus, maju tak gentar membela yang benar. Dari Bang Rudi Harto, terima kasih. Coba mereka yang ngaku laskar Sakera, suruh lihat makam yang dipalsukan di Madura ya. Itu sudah diluruskan itu makamnya ya. Yang kemarin-kemarin dibongkar para kiai dan ulama setempat, suruh melek mereka yang ngaku laskar Sakera. Saya kira laskar Sakera itu jumlahnya hanya sedikit saja, tapi kan mereka kompak memobilisasi massa, kemudian ajak kumpul lalu buat statement pakai baju-baju model Sakera. Dia nggak ngerti Pak Sakera juga dibalawikan, makanya dia seneng ya. Aneh tuh orang-orang kita, karena terdoktrin. Kalau keluarganya dibalawikan kok seneng. Karena apa? Merasa wah ini ya keluarga aku jadi cucu Nabi. Kalian harus tahu kalau dibalawikan berarti bukan jadi cucu Nabi ya. Karena apa? Balawi itu terputus nasabnya, dia bukan keturunan Rasulullah berdasarkan kajian ilmu. Tidak hanya dalam satu ilmu, tapi multidisiplin ilmu nasab, sejarah, filologi, tes DNA ya. Banyak yang sudah membatalkan ilmunya ya. Bukan
hanya personal, ini ilmu yang dijadikan dasar. Oke, Bang Sutejo, terima kasih. Bang Sutejo SPD, ayo sweeping Bahar, datangi pondoknya. Dia sudah nantang tuh tadi. Ya, video terbaru tuh, datangi pondoknya. Dari Fortune Seluler, terima kasih. Habib saja mau pulang ke Yaman malah dibela. Nah itu harusnya kita malah membela Kiai Nusantara yang sudah bertahun-tahun direndahkan gitu kan, bukan malah membela Bahar. Gimana itu? Pak Sakera, orang-orang yang mengaku pasukan Sakera itu loh, keterlaluan itu mikirnya itu ya. Dari Bang Muhammad Soleh, oknum Sakera segelintir orang itu bayaran. Nah, saya kira juga gitu Bang. Ya, basar-basar mereka. Kita tahu betul, Pak Alawi itu sekarang uangnya banyak ya, bahkan Gus Nuril itu menyampaikan si Rijek itu punya 7 rekening minimal dan punya uang triliunan. Dari mana coba? Sponsornya siapa coba? Ya. Nah, kalau bukan orang pribumi sendiri yang sudah dijadikan doktrin dibodoh-bodohin ya. Terima kasih. Ini ada Indah Kamila ini, Dajjal ini ya, Indah Kamila ini ya, keturunan Pak Alawi ini saya kira dia ya. Tapi terima kasih sudah hadir ya di channel kita meramaikan ya. Indah Karmila. Dari Suhardi 02, terima kasih. Berangkat nggak pakai lama, sikat habis kabib-kabib seton dari Yaman. Ya, saya benar-benar heran loh, kok kita mau diadu domba, saudaraku ya, yang mengaku sebagai pasukan Sakera. Sadarlah, kalian jangan mau jadi jongos ya. Ingat kasus KM50 itu, jangan-jangan kalian jadi korban. Itu bukan jihad itu ya, ini namanya jahat. Ya, kurang ajar. Bang Lalu Islam, terima kasih. Ayo pribumi bangkit ya. Dari Bang Supardi, bisa diajukan ke jalur hukum enggak ya, alasan pembohongan publik itu nasab Dobolowi. Kita sudah tes ombak saudara ya. Jadi itu Bagus Moki Nur Fadil sudah melaporkan si Bahar, cuman kita tunggu, masih berproses kali ya. Kemudian Cak Lasem, bojoku juga siap bela Bahar, ngajak perang dari Rembang. Ya, jadi Bahar itu sekarang sedang menghadapi minimal dua kasus hukum yang sedang berproses ya. Yang satu yang dilaporkan oleh Adin Arifin ya, Bang Adin Arifin. Yang kedua dilaporkan oleh Tubagus Moki Nur Fadil. Kita tunggu aja saudara. Dari Dahwiri Ferry, mantap, jangan kasih kendor. Terima kasih dukungannya Bang. Kemudian dari Raden Kastimin, kita selama ini sudah ditipu sama keturunan Abu Lahab ya, dan kawan-kawan Habib Ba'alawi, penipu, pemeras, pendusta. Mereka semua sudah tidak takut sama Allah, mereka hanya takut sama hidupnya miskin. Anehnya Ba'alawi mengaku ahlul bait ya, dan itu dipercaya oleh para muhibin budak spiritual. Kita katakan berkali-kali ya, Ba'alawi itu bukan ahlul bait saudaraku ya, ingat itu ya. Dia itu Ba'alawi ya nggak jauh beda sama tadi, saya setuju sama Bang Raden Kastamim ini ya. Dia itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok katanya Gus Nuril. Abu Gosok ya. Dari Ramadhani, terima kasih. Bahar Demit, Bahar Semit, aku sanggup melawan kamu 1 lawan 1. Wah, dia membuat video tuh lagi latihan silat sama santrinya itu, saya ketawa-ketawa, gerakannya kayak banci gitu ya. Baca sayur, terima kasih. Indah Karmila terlalu absolut, malu saudare ya. Maklum lah saudaraku, dia kan budak sih ya. Namanya budak sudah nggak bisa mikir ya, logikanya udah blank ya. Sorry ya, Dajjal Yaman katanya Bang Abudi. Wong sabar, terima kasih. Bahar diadu aja sama Banci, kalau menang baru lawan Gus Fuad ya. Janganlah, Gus Fuad gak levelnya Bahar tuh. Baharnya itu orang-orang yang gak level. Dari Kolisa SPD, ini parah, kerasukan setan Ba'alawi, sesat menyesatkan. Hai muhibin, bertaubatlah. Yang menyebarkan Islam Indonesia adalah Wali Songo, keturunan Nabi yang asli, bukan buta sejarah. Kasihan muhibin ini ya, mereka kan suka memutarbalikkan sejarah.
Tujuannya apa? Ya seperti ini. Jadi dia memutarbalikkan sejarah supaya dia mendapatkan muhibin-muhibin yang taklid buta dan mengkultuskan mereka seperti pasukan Sakera itu tadi yang mengatakan begitu ya, saudaraku. Oke, ya saya baca yang terbaru. Dari Roxy Main, hanya bingung ribut-ribut melulu. Tes DNA aja. Takut loh Bahar itu paling takut tes DNA ya. Dulu ketika ngomong katanya suruh bongkar makam Rasul, sekarang dia ngomong tes DNA haram, saudara. Ya. Dari Bang Hairudin, terima kasih Bang Hairudin Supaat ya. Tesis keimat seterang matahari siang bolong, yang nggak nampak buta ya, yang nampak tapi menentang buta hati. Kalau kalian sadar saudara, tesis Kiai Haji Madudin itu sudah begitu kokoh. Kenapa? Karena diverifikasi oleh berbagai macam disiplin ilmu ya, dari ilmu nasab, sejarah, filologi, dan ilmu pasti yaitu tes DNA ya, ilmu genetika begitu saudara. Oke, itu aja ya. Saya akhiri. Mohon maaf tidak semua komentar bisa saya baca karena keterbatasan waktu. Saya sebentar lagi akan live di channel Tanda Kejadian ya. Kita rehat sebentar, habis itu kita live lagi di channel kita yang satunya, di channel Tanda Kejadian. Mohon kalian ramaikan juga. Tunggu ya. Yang belum subscribe silakan dicari di kolom pencarian YouTube Tanda Kejadian. Kalian subscribe supaya nanti tahu. Oke saudaraku, sekali lagi kita cintai semuanya, kita sayangi semuanya tanpa terkecuali, kita tebarkan kasih sayang dan cinta tanpa pengecualian. Kita cintai negara kita NKRI ya, bukan mencintai Ba'alawi keturunan imigran Yaman yang merusak itu ya. Oknum-oknumnya sudah mengadu domba bangsa kita, buktinya muncul seperti pasukan Sakera dan lain-lain itu. Mari kita semua kita rangkul mereka, kita sadarkan, kita doakan mudah-mudahan semuanya sadar dapat hidayah dari Allah. Oke, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kita perjuangkan kesetaraan ya. Orang-orang yang membanggakan nasab, mempertahankan budaya jahiliyah kita lawan. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!